A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita pula bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan dengan bersyukur kepada Allah, kemudian bersalawat dan bersalam kepada Rasulullah, Allah berteguh persaksian kita kepadanya. Kemudian Allah kuatkan keyakinan kita kepadanya. Kemudian Allah tambahkan kecintaan kita kepadanya. Kemudian mudah-mudahan Allah akan berikan kerinduan di dalam hati kita untuk bertemu dengannya. 4 perkara inilah yang kita pelajari dalam 24 pengajian, yaitu mempersaksikan Allah dalam 6 pengajian sudah berlalu, kemudian meyakini Allah dalam 6 pengajian juga sudah selesai, dan sekarang ini masuk kepada mencintai Allah dalam 6 pengajian, dan ini adalah pengajian yang keempat. Pengajian yang keempat dalam mencintai Allah yaitu menikmati hasil dari mencintai Allah. Hasilnya adalah apabila kita mencintai Allah, maka Allah akan mencintai kita. Jadi hasil mencintai Allah dicintai oleh Allah, yaitu balasan yang seumpama, yang semisal. Cinta dibalas dengan cinta. Kita mencintai Allah, Allah pun mencintai kita. Dalam pengajian yang pertama tentang mencintai Allah, kita sudah menerangkan tentang makna mencintai Allah, yaitu hati ini cenderung kepada Allah, condong kepada Allah. Apa sebab hati ini cenderung kepada Allah? Sebabnya adalah karena Allah banyak memberikan kebaikan kepada kita. Semakin banyak Allah memberikan kebaikan kepada kita, maka semakin hati ini mencintai Allah. Dan pemberian Allah yang paling terbaik dan menentukan hidup kita di dunia ini dan di akhirat nanti adalah iman di dalam hati, atau hidayah, yang dengan hidayah itu kita menjadi beriman kepada Allah. Dengan keimanan maka tumbuhlah keyakinan dan seterusnya. Ini adalah pemberian Allah yang terbaik dalam hidup kita, melebihi pemberian Allah yang lain. Maka kita pun mencintai Allah. Dan sudah kita terangkan juga sebelum ini perbuatan mencintai Allah, yaitu kita melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah berupa kewajiban-kewajiban. Itu adalah perbuatan mencintai Allah. Kita hadir di rumah Allah ini, kita salat, kita menuntut ilmu, kita berzikir, bernajat, dan seterusnya. Ini adalah perbuatan mencintai Allah. Kita juga sudah terangkan bagaimana menambah kecintaan kepada Allah, yaitu dengan menambah ketaatan. Dan ketaatan itu kita lakukan dengan kesukaan, kita lakukan dengan bersemangat, kita lakukan
dengan sungguh-sungguh, kita lakukan dengan khusyuk. Dengan demikian maka bertambahlah kecintaan kepada Allah. Dan sekarang pula akan kita bahas hasil dari mencintai Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-31. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada orang-orang beriman, wahai orang beriman, jika kamu memang mencintai Allah, maka ikutilah aku. Aku di sini adalah Rasulullah. Jadi mengikuti Rasulullah adalah sebagai bukti mencintai Allah. Nah, apabila kita berhasil mengikuti Rasulullah, seperti apa Rasulullah menjalankan hidup, seperti itu pula kita menjalankan hidup. Karena itu makna mengikuti. Apa yang Rasulullah buat, itu pula yang kita buat. Berarti kita mengikuti Rasulullah. Yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan mencintai. Jadi dengan mengikuti Rasulullah berarti kita mencintai Allah, maka Allah pun mencintai kita. Wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini surah Ali Imran ayat yang ke-31. Kita tambah satu lagi, yaitu surah Al-Maidah ayat yang ke-54. Dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-54, Allah menerangkan tentang generasi pengganti yang akan membawa dakwah Islam ini dengan perjuangan dan pengorbanan. Generasi pengganti, yaitu generasi yang beriman kepada Allah, mereka ini Allah sebut dengan sifat mereka mencintai Allah, Allah pun mencintai mereka. Ini sifat generasi pengganti. Jadi kita jangan risau dengan bagaimana generasi yang akan datang dari generasi Islam ini. Generasi Islam yang akan datang adalah generasi yang akan membawa tanggung jawab dakwah ini dan akan memenangkan agama Islam ini ke atas sekalian agama yang ada. Tapi kita mesti berusaha. Takdir Allah ini pasti akan berlaku, tetapi kita mestilah berusaha dengan membangun lembaga-lembaga pendidikan, kemudian dengan mendidik anak-anak kita sehingga generasi yang dijanjikan oleh Allah itu dengan segera, dengan cepat akan terwujud. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, may yartadda minkum an dinihi, kalau ada di antara kamu yang murtad dari agamanya, dari agama Islam, fasawfa ya'ti Allahu biqaumin, maka sungguh Allah akan mengganti yang murtad itu dengan yang lain, yaitu Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Yujahiduna fi sabilillah. Mereka itu berjihad di jalan Allah dan mereka tidak pernah merasa takut. Wala yakhafuna lawmata laim. Mereka tidak takut kepada siapapun. Mereka hanya takut kepada Allah. Dan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, adillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Dzalika fadlullahi yu'tihi man
wallahu wasi'un alim. Ayat ini ayat yang menerangkan tentang generasi yang generasi itu mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka. Ini dua ayat menjadi ayat tatapan, ayat yang kita tatap, yaitu apabila kita bawa ke judul kita, yaitu menikmati hasil mencintai Allah. Apa hasilnya? Hasilnya kalau kita mencintai Allah, maka Allah pun mencintai kita. Mana dalilnya? Nih surah Al-Imran ayat 31, ini surah Al-Maidah ayat 54. Sekarang kita tambah hadis. Hadis yaitu hadis kursi. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis yang menerangkan tentang orang yang dicintai Allah, Allah gelar sebagai wali. Wali. Biasanya kita dengar wali 9 saja. Wali Songo. Tapi wali itu kan 9. Wali itu banyak. Siapa wali-wali Allah? Wali-wali Allah adalah mereka yang mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah berfirman, qala Allah ta'ala, man 'adani waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, wali Allah, seperti siapa wali-wali Allah? Seperti umpamanya kita sebutlah dari kalangan para ulama terdahulu, Hasan Al-Basri umpamanya, kemudian juga Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan kalangan para ulama. Mereka mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah pun mencintai mereka dan mereka diberi dengan keistimewaan-keistimewaan. Yaitu ketika musuh itu hendak mencelakakan mereka, Allah alam, dan musuh itu yang dicelakakan. Karena ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Barang siapa yang memusuhi waliku, aku yang akan memerangi orang yang memusuhinya. Jadi siapa yang akan kalah? Yang memusuhi wali yang akan kalah. Maka pemberian berupa pemeliharaan, penjagaan, perlindungan kepada wali Allah itu disebut karunia Allah. Maka selalu kita sebut dengan kata yang lain, keramat. Oh, wali itu keramat. Keramat. Apa sebab? Sebab karamah, keramat, pemberian yang memuliakan. Pemberian dari Allah untuk memuliakan wali tersebut, yaitu akan dicelakakan oleh musuh, tetapi Allah memeliharanya. Di permulaan hadis ini Allah menyebut, barang siapa yang memusuhi waliku, siapa wali Allah? Yang dicintai oleh Allah. Judul pengajian kita adalah menikmati hasil mencintai Allah. Apa hasilnya? Hasilnya adalah menjadi wali Allah dan diberi perlindungan oleh Allah. Tapi untuk menjadi wali Allah itu bagaimana? Sudah diterangkan dalam 3 pengajian sebelum ini. Tetapi boleh juga kita sampaikan kembali melalui hadis ini, yaitu rupanya untuk menjadi wali Allah itu dengan mendekatkan diri kepada Allah. Kalau disebut mendekatkan diri kepada Allah, berarti mafhum mukhalafahnya yang sebaliknya adalah menjauhkan diri dari selain Allah. Jadi mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkan diri dari selain Allah. Sekarang ini disebut kita mendekatkan diri kepada Allah. Ya, karena mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan perintah Allah. Perintah Allah ada 2. Ada yang wajib untuk kita kerjakan, itulah yang patut-patut. Kita tinggalkan rumah, kita pergi ke masjid untuk salat subuh berjamaah. Ini
menjauhkan diri dari selain Allah. Sekarang jauh dari siapa? Sekarang jauh dari keluarga, jauh dari apa? Sekarang ini jauh dari tempat tidur. Kan jauh dari tempat tidur. Tapi ada tidak yang dekat dengan tempat tidur sekarang? Oh banyak. Itu tidak menjauhkan diri dari selain Allah. Maka mudah-mudahan kita ini menjadi wali-wali Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Apakah wali itu hanya Solo saja? Tidak. Kita pun juga insya Allah berpeluang, berkesempatan untuk menjadi wali. Ma taqarraba ilayya al-'abdu bi syai'in ahabba ilayya mimma faradtu alayhi. Dan tidak ada satu perbuatan dari hamba itu yang perbuatan itu ditujukan untuk mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai dari hamba itu mengerjakan yang fardu-fardu. Nah, kita melakukan salat fardu subuh, wah itu sangat disukai oleh Allah. Apabila kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, nanti salat zuhur Allah sukai. Sekarang ini puasa Ramadan Allah sukai. Kemudian kita mengeluarkan zakat Allah sukai. Ini yang wajib-wajib. Tetapi ini baru umar. Lanjutannya adalah wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan apabila hambaku itu masih saja terus mendekatkan diri kepadaku, bukan hanya dengan yang wajib-wajib, tetapi juga dengan yang sunat-sunat bin nawafil, hatta uhibbah, sehinggalah aku mencintainya. Ini dia hasil dari mencintai Allah. Hasil dari mencintai Allah, dicintai oleh Allah, sehinggalah aku mencintainya. Kalau Allah sudah mencintai hamba, lanjutan hadis, fa'idha ahbabtuhu, apabila aku mencintainya, mencintai hamba itu, fakuntu sama'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi telinga yang dia gunakan untuk mendengar 10, faham 10. Karena telinga yang digunakan adalah dengan pertolongan Allah. Allah menjadi telinga yang dia gunakan untuk mendengar. Mendengar 10, faham 10. Kalau mendengar 10, faham 2, itu telinganya sendiri yang dia gunakan untuk mendengar. Karena telinga kita ini, apabila telinga kita ini memiliki sifat kekurangan, keterbatasan. Dengan 10 faham 2, dengan 10 faham 2, yang sebelumnya sudah paham lupa lagi. Ini karena kekuatan kita. Tetapi oleh kekuatan Allah, maka dengan 10 faham 10, dengan 10 faham 15. Bisa faham 15? Bisa, sebab pendengarannya tajam. Ustaz sebut yang ini, dia paham yang disampaikan Ustaz, dan dia bisa paham yang lain yang tidak disampaikan Ustaz. Itu anugerah Allah. Maka boleh jadi si murid lebih pandai dari si guru. Apa sebab? Sebab Allah memberikan pertolongan kepadanya, karena hambanya itu adalah hamba yang dicintai oleh Allah. Maka generasi yang seperti ini lebih baik dari generasi yang sebelumnya, karena generasi yang dicintai oleh Allah. Yuhibbuhum, Allah mencintai mereka. Wa yuhibbunah, dan mereka itu mencintai Allah. Lanjutan hadis, wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, aku akan menjadi mata yang dia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangan yang dia gunakan untuk memegang. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kaki yang dia gunakan untuk melangkah. Lanjutan ayat, wa la in sa'alani la u'tiyanna,
Apa yang kita minta kalau musuh menyerang kita? Perlindungan, kekuatan, kebenaran. Aku akan beri. Wala in ista'anani la'u'idhanna. Dia minta pertolongan kepadaku, akan aku beri pertolongan. Meskipun menghadapi musuh yang berat sekalipun, Israel dan sekutu-sekutunya, meskipun memiliki kekuatan perang yang sangat hebat sekalipun, tetapi kalau yang meminta kepada Muhammadku berjuang Palestina, seperti yang berlaku Ramadan yang lalu, tapi Ramadan tidak berlaku lagi, karena musuh tahu ini Ramadan ini hamba-hamba Allah mendekatkan diri kepada Allah. Mereka tidak akan dapat mengalahkan wali-wali Allah di muka bumi. Dan sekarang ini harapan pejuang-pejuang Palestina itu yaitu menjadikan setiap rumah satu penghafal Al-Quran, dan sudah hampir tercapai. Satu rumah satu penghafal Al-Quran. Kita ini kalau dapat bukan baru satu RT satu penghafal Al-Quran. Dan harapan kita Pak RT yang hafal Al-Quran dari sebelum warga paling tidak. Dan program 10 tahun lagi satu rumah satu hafal Al-Quran. Hari ini akan dimulai program hafal Al-Quran 40 hari 30 juz Al-Quran di Pondok Pesantren Ihsan Boarding School Kubang. 40 hari 30 juz Al-Quran. Ini adalah perbuatan mendekatkan diri kepada Allah. Yang ia sebut hanyalah firman-firman Allah, maka Allah pun akan mencintai. Kalau mereka ini memohon pertolongan kepada Allah, Allah akan tolong. Apabila mereka ini meminta kepada Allah, Allah akan beri. Inilah sebenarnya yang akan menjadi penyebab baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Bukan Pak Gubernur, bukan Pak Wali Kota, Pak Bupati, bukan Pak Camat, bukan Pak Lurah. Yang menjadi penentu baldatun thayyibatun adalah mereka-mereka yang meminta kepada Allah, yang permintaan mereka itu dikabulkan oleh Allah. Istighfar. Dan ini yang saya sampaikan ke Pak Wali Kota 2 hari yang lalu. Setelah berbuka puasa dalam acara di rumah beliau, saya sampaikan, ini Pak, ini yang mesti kita paham, supaya kita tidak tertipu dan terpedaya oleh diri kita sendiri. Karena yang menentukan diri kita bukan kita, yang menentukan diri kita adalah Allah. Ketika kita mencintai Allah dan Allah mencintai kita, disinilah dia sebab untuk mendapatkan masyarakat madani. Masyarakat yang bagaimana yang madani itu? Masyarakat berdasarkan iman dan takwa. Alhamdulillah beliau paham. Mudah-mudahan terus paham. Karena boleh jadi hari ini paham itu tak paham. Maka mudah-mudahan terus paham. Dan mungkin ada yang membuat nantinya tidak memahami lagi, maka teruslah nasihati, teruslah memperingatkan supaya terus paham, sehingga kita akan istiqamah di atas petunjuk Allah. Keinginan kita bersama nanti akan tercapai. Ujung hadis ini menarik. Apabila kita sudah dicintai oleh Allah, dan ujung hadis ini yang menerangkan judul pengajian kita. Judul pengajian kita menikmati hasil mencintai Allah. Kita akan nikmati hasilnya. Ketika kita mencintai Allah, Allah mencintai kita, Allah mencintai
Semua yang kita jalani senang saja, menyenangkan. Semua yang kita jalani nikmat dan kita menikmatinya sampai ke penghujung usia. Sampai ke penghujung usia, Allah berfirman dalam hadis ini. Hadis ini hadis kursi. Maka radatu an syai'in ana fa'iluhu, dan tidak ada satu pun perkara yang aku ragu-ragu untuk melakukannya. Allah ini menggunakan kata aku ragu-ragu sebenarnya ini untuk menerangkan bagaimana sesungguhnya Allah menjaga hambanya sehingga hamba ini tidak akan derita. Tidak ada satu perkara yang aku ragu-ragu untuk melakukannya kecuali taradatu an nafsil mu'min, seperti ragu-ragunya aku menyengsarakan atau menyakiti hambaku yang beriman itu. Dalam riwayat Imam Ahmad, an wafati mu'min, yaitu ketika hamba yang beriman itu akan wafat. Kalau kita akan wafat, ketika nyawa kita akan dicabut oleh malaikat, sakit atau tidak? Oh, sakit sekali. Dalam kitab Zikrul Maut yang dikarang oleh Syekh Abdul Halim Al-Farmawi menyebutkan dalam riwayat-riwayat bahwasanya sakitnya sakaratul maut itu lebih sakit dari 1000 kali tusukan pedang. Sakaratul maut. Maka Rasulullah sendiri itu minta diringankan dalam sakaratul maut. Allahumma hawwin alayya fi sakaratul maut. Ya Allah, ringankanlah aku dalam sakaratul maut. Kalau sakaratul maut itu ringan, Rasulullah minta lagi diringankan. Karena beratlah, maka minta diringankan. Adalah berat menjalani sakaratul maut. Maka apabila berat menjalani sakaratul maut, hamba itu akan tersakiti ketika nyawanya itu dicabut. Maka Allah berfirman di dalam hadis ini, tidaklah aku ragu-ragu dalam melakukan satu perbuatan terhadap hambaku yang beriman ketika kematiannya, seperti ragu-ragu aku mencabut nyawa hambaku yang kucintai itu. Maka tentu an nafsil mu'min yakrahul mauta, dia tidak suka kepada kematian karena sakaratul maut itu berat, sakit. Wa ana akrahu masa'alah, dan aku pula tidak suka menyakiti hambaku itu. Apa makna ujung hadis ini? Ujungnya adalah kita ini pasti akan menjalani perbuatan-perbuatan yang menyakitkan, tetapi rupanya Allah tidak biarkan kita untuk menjalani perbuatan yang menyakitkan itu. Allah tidak biarkan. Sakit, tetapi Allah memberikan bantuan sehingga yang sakit itu tidak terasa sakit dengan pertolongan Allah. Gimana cara memahaminya ini? Kalau dokter cepat memahaminya, kita pun juga bisa. Umpamanya, biasanya kalau disuntik itu sakit atau tidak? Sakit. Apalagi kalau suntiknya besar. Kemudian yang akan disuntikan banyak. Oh, sakit sekali. Nah, bagaimana supaya yang disuntik itu tidak sakit? Dibius. Sakit, tapi tak sampai hati untuk menyakiti, maka dibius. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat dalam berjuang, berat sekali dalam berjuang. Tetapi Allah telah beri seperti bius itu, sehingga sakit atau susahnya dalam perjuangan tidak terasa lagi, karena Allah telah memberikan kenikmatan sehingga penderitaan menjadi kenikmatan. Allahu Akbar. Sebenarnya duduk lama-lama ini sakit pinggangnya, apalagi yang tua-tua yang punya penyakit pinggang. Tetapi tidak terasa setengah jam sudah berlalu.
Apa sebab? Telah dibius oleh Allah. Kita gunakan tadi bius biar kita paham, tapi jangan salah paham. Karena ada kita terangkan tadi, Allah telah berikan kesukaan dalam hati kita. Ini yang disebut dalam Al-Quran, wa habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu. Allah telah meletakkan iman di dalam hati orang-orang yang dicintainya, dan Allah menghiaskan iman itu dalam hatinya sehingga membuatnya suka, senang. Biasanya dipuji orang senang? Pasti senang. Kalau dihina orang? Tak senang. Tetapi bila Allah telah memberikan kepadanya iman, kemudian Allah hiaskan iman dalam hati, dihina orang pun juga senang. Menikmati hinaan orang biasa didapatkan oleh orang yang beriman. Penutup pengajian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ajib itu di amril mu'min, mengherankan aku keadaan orang beriman itu. Ku di sini Rasulullah. Jadi Rasulullah minta saya, mengherankan pula keadaan orang beriman itu. Yaqdillahu qada'an. Allah menetapkan qada ke atas dirinya. Allah menetapkan qada ke atas dirinya. Dalam riwayat yang lain diterangkan, inna amrahu kulluhu khair. Semua yang berlaku ke atas dirinya, ke atas diri orang yang beriman itu baik belaka. Semuanya jadi baik, karena Allah telah hiaskan iman di dalam hatinya. Allah uji dengan yang Dia sukai. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Allah uji dengan yang Dia sukai, dipuji orang, badan sehat, harta bertambah, naik kedudukan. Dipuji dengan yang baik-baik yang Dia sukai, dia bersyukur, itu adalah lebih baik baginya. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Allah puji pula dengan yang tidak Dia sukai, dihina orang, hartanya habis dalam perdagangan, bukannya untuk modal tak kembali, hutang pula yang tumpuk, bukannya penyakitnya hilang, bertambah lagi penyakit yang baru, dan seterusnya. Tetapi dia tetap sabar, fakana khairan lahu, dan itu adalah lebih baik baginya. Ketika seorang itu menjalani takdir Allah dengan iman dalam hati, disebabkan karena kecintaannya kepada Allah yang menetapkan takdir tersebut, itu yang membuatnya menjadi menikmati kecintaan kepada Allah. Tak ada satu pun yang Allah tetapkan itu yang buruk bagi saya. Semuanya baik bagi saya. Karena dia mencintai Allah, Allah pun mencintainya. Allah letakkan iman di dalam hatinya, yang iman itulah yang membuatnya menikmati apa saja takdir dalam hidup. Ulang sekali lagi, menutup pengajian. Ketika ia mencintai Allah, maka ia memahami apapun takdir yang ditetapkan oleh Allah yang ia cintai itu, ia melihatnya sebagai kebaikan saja. Meskipun ia tidak sukai, tapi melihatnya sebagai kebaikan, dan ia menikmati. Salah satu makna fihi wajada halawat iman. Ada tiga perkara yang, kalau tiga perkara
penyakit yang sedang ia derita, kemiskinan, apa saja. Yang pertama adalah ayyakuna wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selain. Yang kedua, ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, tidaklah dia mencintai saudara yang lain kecuali ia mencintainya karena Allah. Dan yang ketiga, ayyakraha ayyauda ilal kufr, dia tidak suka kembali kepada kekufuran, kama yakrah ayyuhdara finnar, sebagaimana dia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Ada tiga ini tanda-tanda iman telah bersemi dalam hati dan membuat dirinya dengan iman tersebut menikmati apa saja yang Allah takdirkan di dalam hidup, menikmati hasilnya, mencintai Allah. Pertanyaan untuk kita dan tidak untuk dijawab adalah sebagai bahan mengevaluasi diri, yaitu sudahkah kita sampai ke tahap menikmati hasil mencintai Allah yang membuat kita menikmati hidup ini? Masih ada belum? Masih. Mana belum sampai ke sini lagi? Masih ada berburuk sangka kepada Allah? Masih. Bermakna belum sampai ke tahap. Dapatkah kita memahami bahwasanya sebenarnya Allah sedang menguruskan yang terbaik untuk kita? Kalau kita telah memahami semua yang berlaku adalah yang terbaik, dan kita akan menikmati. Kadang-kadang kita akan tertipu oleh hawa nafsu kita sendiri. Kita anggap yang kita inginkan itulah yang terbaik, padahal sebenarnya yang Allah takdirkan itulah yang terbaik. Dan ini hanya bisa dipahami oleh hamba yang telah ada iman dalam hati, kemudian meyakini Allah, kemudian mencintai Allah. Inilah pengajian kita pada hari ini, dan masih ada dua pengajian lagi dalam mencintai Allah, dan insyaallah kita akan teruskan dalam kuliah-kuliah subuh yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha